Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo Tegar Laksana. Saya di sini akan menjelaskan tentang komputer masa kini dan masa depan. Adapun topik yang pertama yaitu komputer masa kini dan topik yang kedua yaitu komputer masa depan. Komputer, apa sih komputer itu? Teman-teman pasti tahu komputer untuk mengerjakan tugas, untuk bekerja, untuk pastinya yang semua orang tahu bermain game. Ya itu ya iring-iring yaitu komputer, yaitu dalam bahasa Yunani, yaitu komputer disebut komputare yang berarti menghitung. Pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Dalam bahasa umum, komputer disebut suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, menerima input, memproses input sesuai dengan program, menyimpan perintah-perintah hasil dari pengolahan, dan yang terakhir, menyediakan output dalam bentuk informasi. Masuk ke topik yang pertama, yaitu komputer masa kini. Yang pertama ada komputer meja. Ya, perusahaan Microsoft telah mengembangkan komputer baru yang bernama Microsoft Surface. Komputer ini memiliki kombinasi dengan komputer, kamera, meja, dan touch sensitif berukuran besar. Yang kedua, ada komputer pena. Komputer pena adalah komputer yang sangat canggih. Komputer ini memiliki beberapa fungsi, antara lain memiliki proyektor kecil yang akan membuat ruangan yang dibutuhkan tidak banyak. Personal ID maupun password yang berfungsi sebagai identitas pengguna, dan kamera scan yang berfungsi untuk mendeteksi data dan penggunaannya. Keunggulannya, yaitu yang pertama ada sistem terintegrasi. Komputer menjadi lebih terintegrasi, berarti unit pemrosesan datanya sudah terpasang dalam peralatan sehari-hari yang kita gunakan. Yang kedua, untuk mengendalikan lingkungan, bahwa komputer dapat mengendalikan lingkungan. Peradaban yang terus berkembang, pada akhirnya setiap individu dan seluruh tatanan masyarakat berubah. Yang ketiga, semakin interaktif. Interface baru antara komputer dan manusia akan semakin interaktif, yaitu berarti masalahnya tidak lagi hanya berkaitan dengan bagaimana pengguna bisa masuk ke dalam mimik informasi. Komputer masa kini telah dilengkapi dengan berbagai perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang semakin canggih. Perangkat keras yang semakin canggih seperti prosesor yang cepat, memori yang lebih besar, dan kartu grafis yang lebih kuat memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan memproses data dengan lebih cepat. Sedangkan perangkat lunak yang semakin canggih seperti sistem operasi, aplikasi, dan program memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan memanfaatkan kemampuan komputer secara lebih efektif. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disebut dengan AI. Artificial Intelligence AI merujuk pada kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman bahasa alami, pembelajaran, perencanaan, pengenalan pola, dan pemetaan masalah. Tujuan utama AI adalah membuat mesin-mesin ini mampu berpikir, belajar, dan bertindak mirip dengan manusia. Konsep utama dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada machine learning atau pembelajaran mesin. Yang pertama adalah machine learning adalah cabang utama dalam AI yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data.
Dengan memberikan data dan umpan balik, sistem machine learning dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman langsung. Yang kedua ada deep learning, adalah subdomain dari machine learning yang menggunakan neural networks atau jaringan saraf yang besar dan kompleks untuk mengenali pola dan membuat keputusan. Arsitektur deep learning memodelkan struktur otak manusia dan memungkinkan sistem untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing or NLP. Memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Aplikasi NLP termasuk penerjemahan bahasa, chatbots, analisis sentimen, dan pengenalan suara. Yang berikutnya ada computer vision. Computer vision melibatkan kemampuan komputer untuk melihat, memahami, dan menginterpretasi informasi visual dari dunia nyata. Aplikasi termasuk pengenalan objek, deteksi wajah, dan pengolahan citra medis. Yang terakhir ada robotika. Integrasi AI dalam robotika memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks seperti navigasi, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan lingkungan. Masuk yang ke topik yang kedua, yaitu komputer masa depan. Ada komputer kuantum. Teknologi canggih ini masih dalam tahap pengembangan di negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Tak heran jika teknologi kuantum komputer atau komputer kuantum atau super komputer hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Google, dan juga Intel. Di tahun 2025 diperkirakan menjadi titik revolusi kedua teknologi kuantum tersebut. Di masa depan, komputer akan semakin cepat dengan memori yang jauh lebih besar dari yang sudah ada saat ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan quantum computing atau komputer kuantum? Quantum computing akan memungkinkan komputer untuk bekerja lebih cepat. Alhasil, kinerja komputer akan lebih efisien dan efektif dibandingkan komputer saat ini. Kecanggihan teknologi ini akan menjadi solusi bagi masalah komputasi. Selain itu juga mampu memenuhi kebutuhan manusia akan kecepatan serta memori yang besar dan cepat. Komputer kuantum juga berperilaku sesuai hukum mekanika kuantum, yaitu menggunakan konsep superposisi, pengukuran probabilistik, dan keterikatan kuantum. Meski teori quantum computing masih terasa asing, pada kenyataannya teori ini dapat menjelaskan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang semakin canggih bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan dipelajari dan dipahami dengan sama untuk memperluas wawasan. Komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan, antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard A. Feynman dari California Institute of Technology Caltech. Manfaat teknologi quantum computing. Yang pertama, ada perhitungan lebih cepat. Quantum computing memiliki potensi untuk memecahkan masalah tertentu jauh lebih cepat dari komputer klasik. Keunggulan kecepatan ini bisa sangat bermanfaat di bidang melibatkan perhitungan rumit, seperti pengoptimalannya, kriptografi, dan simulasi. Misalnya, algoritma kuantum seperti algoritma Shor dapat secara efisien memfaktorkan bilangan besar yang berimplikasi pada pemetaan algoritma enkripsi yang banyak digunakan saat ini. Yang kedua yaitu meningkatkan analisis data dan machine learning. Memungkinkan analisis data dan machine learning yang lebih canggih, memiliki potensi untuk menangani kumpulan data yang lebih besar dan meningkatkan pengenalan pola sehingga menghasilkan prediksi dan wawasan yang lebih akurat.
Yang ketiga yaitu optimasi yang ditingkatkan. Algoritma komputasi kuantum dapat sangat efektif dalam memecahkan masalah optimasi. Ini termasuk tugas seperti menemukan jalur terpendek antara banyak titik atau mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam sistem yang kompleks. Nah, di mana sih komputer kuantum saat ini digunakan? Saat ini sudah banyak penerapan komputer kuantum di berbagai industri. Seperti contohnya ada di Mercedes-Benz bermitra dengan IBM Quantum, sedang menjajaki komputasi kuantum untuk menciptakan masa depan kendaraan listrik. Yang kedua ada Exxon Mobil sedang menjajaki algoritma kuantum untuk mengatasi kerumitan pengiriman bahan bakar pembakaran terbersih di dunia. Yang ketiga yaitu adalah CERN, berusaha menjelaskan misteri kosmik dengan bantuan komputer kuantum. Contoh penelitian komputer kuantum yaitu ada di Binus University, sudah melakukan riset lebih lanjut mengenai teori ini. Ada dosen dengan Bapak Agung Trisetiarso menyampaikan bahwa sudah ada mahasiswa yang melakukan riset tentang komputasi finansial. Ada juga yang membuat penelitian mengenai artificial intelligence dan energi, perikanan, inovasi manajemen inventaris, bahkan keamanan cyber. Selaku dosen di bidangnya, Bapak Agung juga melakukan penelitian bersama para kolega mengenai computational economy. Beliau melakukan riset terkait disruptive innovation ecosystem dengan memakai model quantum computing tersebut. Riset tersebut dapat menjelaskan bahwa perubahan kecil dalam ekosistem inovasi dapat berdampak terjadinya gangguan atau disrupsi. Secara sederhana, Bapak Agung memberikan contoh tentang perusahaan transportasi. Inovasi teknologi memberi dampak yang signifikan pada sebuah perusahaan transportasi non-pribadi. Misalnya taksi, perusahaan transportasi tersebut terganggu sistemnya sejak kemunculan aplikasi transportasi online. Seperti yang kita ketahui bersama, kemunculan transportasi online ini adalah buah dari kemajuan teknologi. Dampak atau gangguan yang dirasakan oleh perusahaan transportasi konvensional seperti taksi, mereka terpaksa harus berubah mengikuti zaman. Bentrokan kedua perusahaan transportasi inilah yang diteliti menggunakan teori yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan PowerPoint dari saya, kejelasan dari saya. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.